Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata apa yang disampaikan Ustaz Yusuf Mansur memang masuk dalam hati kita dan luar biasa. Ada beberapa jemaah Ustaz yang dengan ikhlas tulus karena Allah dia mendermakan hartanya. Di depan saya ada beberapa harta benda bisa dilihat. Ini ada salah satu Pak Ustaz, saya Nur Hasanah. Saya mau mensedekahkan handycam kesayangan saya. Ya. Ini yang paling dia sayangin bendanya ini. Mohon didoakan supaya ayah saya diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Amin. Rencana tahun ini ayah saya mau naik haji, tapi kakinya sakit, buat jalan sudah dioperasi, tetap tidak sembuh. Saya juga mohon doakan agar doa saya bisa terkabul, amin. Lalu yang kedua, ini aja kok Ustaz. Mohon doa agar saya dapat segera menjalankan umroh bersama ibu dan istri saya. Dia sumbangkan beberapa yang dia miliki, dan ada juga dari hamba Allah, uang hanya Allah yang tahu. Ini merupakan suatu hal yang sangat patut untuk kita contoh. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka ini. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustadz, silakan dilanjutkan kisah tadi. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu Ustadz. Dari tadi Bapak ini ingin sekali cepat bertanya Ustadz. Silakan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kemarin mengundang Pak Ustadz. Nama saya Haji Sakuri. Saya ini ada masalah. Saya punya utang yang di total jumlah. Mic-nya deketin. Jumlahnya itu di total kurang lebih 44,5 juta. Dan saya juga beberapa hari yang lalu saya menerima rapel pensiun dari istri saya almarhum. Subhanallah. Ya, almarhum yang jumlahnya 25 juta. Lah ini waktu itu karena lama sekali pensiun itu nggak datang, nggak sampai akhirnya dirapel. Dan karena lamanya saya pernah mohon kepada Allah, ya Allah kalau memang ini bukan bukan rezeki kami, saya ikhlaskan gitu, ikhlaskan. Tapi kemudiannya itu kok segera dapat gitu. Karena saya sudah mengikhlaskan untuk sedekah itu, jadi saya kan tapi eranya juga terus terang mungkin ini saya banyak keperluan ya. Jadi akhirnya yang sudah ikrarkan untuk sedekah saya kepakai Pak Ustadz karena saya banyak utang gitu. Jadi bagaimana hukumnya? Baik. Kalau ini sisanya siapa yang ada sekarang ini juga akan saya sedekahkan. Subhanallah. Jadi, ya. Dan di sisi lain juga saya punya piutang yang jumlahnya kurang lebih 100 juta. Yang itu jual tanah tapi belum dibayar-bayar. Ya. Jadi bagaimana supaya ini bisa terselesaikan. Satu lagi Pak Ustadz. Oh iya, boleh silakan. Saya berniat untuk jual rumah yang saya tempati. Insya Allah saya juga berniat kalau sudah laku sebagian dari itu untuk saya sedekahkan. Baik. Hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Syakur. Ya. Silakan Ustadz. Yang pertama Pak Haji, Allah Maha Pengampun, nggak usah dipikirin dah. Namanya gue udah lewat, minta ampun aja sama Allah. Sisa yang disedekahkan ini mudah-mudahan menjadi satu penawar ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas dosa-dosa kita semua. Bukan dari dosa nawa itu tadi, tapi barangkali dosa selama Pak Haji kerja, selama istri almarhum kerja gitu ya. Rumah yang lain-lainnya insya Allah lah. Baik pemirsa, tolong angkat tangan bersama saya. Dan jemaah yang hadir, walaupun acara kita ini belum selesai, tapi mari kita doakan pemirsa yang bersedekah di daerahnya masing-masing, jamaah yang bersedekah di sini, dan siapapun yang sudah bersedekah, baik bilang maupun tidak, terang-terangan maupun sembunyi, kecil maupun besar, diketahui maupun tidak, baru niat maupun sudah terlaksana, ada yang lupa maupun yang baru aja ingat, mudah-mudahan Allah SWT menjabah segala doa kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Ustaz, bisa dilanjutin kisah tadi Ustaz. Baik. Jadi sampai tadi saya menyuruh si bapak itu terus bercerita. Terus bercerita. Dia ayun ceritanya nih. 83 itu tahun 1983 dia cerita, dia modalin tambak malah utang 1 juta. Padahal dia sudah sedekah 100.000. Mengantarkan dia kemudian di tahun 84-nya berkenalan dengan seorang nenek tua yang sudah tidak mau lagi orang menemani.
Wabadu, kemudian si nenek ini meninggal dunia dan orang kampung bersama tetua adat sepakat memberikan kepada anak muda yang bersedekah. Di sini ada Pak Saifuddin nih di tiang. Beliau rasa-rasanya mengingat karena kalau tidak salah beliau ada di lokasi seminar itu saat itu. Bagaimana ada seorang bapak yang mengangkat tangan, mengacung, menginterupsi seminar itu untuk dihentikan karena bicaranya selalu material. Dah. Kemudian dia cerita, dilala setelah dilala itu apa? Ya dilala gitu ya. Hah? Ya secara kebetulan, padahal tidak ada kebetulan kan, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah menghendaki rumah ini jatuhnya ke tangan orang ini. Allah sama sekali barangkali tidak mau orang ini menjadi juragan ikan, tapi menjadi juragan walet. Begitu ibu ini meninggal, nenek tua ini meninggal, ini rumah dicintai sama burung walet. Datang itu burung walet banyak, terus dia bilang, jadilah saya kemudian pengusaha burung walet. Oh iya ya. Iya, dia sendiri tuh yang kemudian menganulir. Dia sendiri yang menganulir cerita di awal bahwa dia tadi keras sekali memvonis bahwa sedekah apa-apa gitu. Kemudian saya, oh iya ya, akhirnya saya jadi pengusaha walet, bener juga. Dia bilang gitu. Iya kali Pak Ustadz, bener dah, udah terusin aja gitu. Lah memang perjalanan itu akan terjadi dan berliku-liku. Nih saya bacain ya, ini ada SMS dari sahabat saya Helmi di Bogor. Ini kan ini subhanallah sangat, dia waktu itu datang ke pesantren Darul Quran ketika ada acara. Dan kemudian Helmi ini menyedekahkan dia punya motor. Saat itu juga motor itu dibawa oleh lembaga amil zakat yang saya undang ke pesantren. Ini untuk membuktikan ya pemirsa, sebenarnya sih saya nggak perlu ngomong kayak begini karena itu urusan saya pribadi. Tapi saya perlu bicara ini supaya menghindari fitnah. Jangan sampai pemirsa di tanah air merasa Ustadz Yusuf Mansur pantesan kaya, orang pada sedekah sama dia. Ntar dulu, gua mah kaya ini karena usaha. Ya, usahanya emang gagal. Usahanya emang tidak berhasil, tapi duit tetap aja dapat. Karena emang kita bersedekah, kita rajin. Ada doa orang tua juga, ada apa ya, walaupun ini kelihatannya ria atau sum'ah, tapi saya ngomong kayak begini nih untuk menyelamatkan juga banyak orang yang cenderung memfitnah kita. Nah itu motor dibawa sama lembaga amil zakat, ya kemudian dia pulang ngeteng. Dari Tangerang ke Bogor dia pulang naik angkot. Tapi Allah Akbar, Allah menjamu hambanya ini. Allah menjamu hambanya ini, Allah tidak tega membiarkan hambanya yang sedekah motor pulang ngeteng. Ternyata ada jemaah yang pulangnya sejurus. Jadi dia numpang di situ. Apa yang terjadi? Ustadz, setelah pulang dari tempat Ustadz di Ketapang, banyak keajaiban yang kami alami. Juga diiringi dengan ujian yang bertubi-tubi. Lihat tuh. Alhamdulillah saya dan istri tetap ikuti nasihat Ustadz. Tetap, aduh hilang. Tetap tahajud, tetap duha, tetap baca waqi'ah, tetap baca ya Fatihah Rozak, barangkali begitu. Tentang motor, kemarin hari Selasa jam 1.30 secara tidak sengaja, jam 13.30 maksudnya. Secara tidak sengaja saya pulang bareng presdir saya di kantor. Subhanallah nih. Ini orang sedekah motor Nuvo. Bareng sama presdir. Kayaknya mah levelnya jauh nih. Ya, kalau sedekahnya mobil levelnya dekat. Barangkali bukan kita menjas seseorang, tapi udah begitu dunia mah. Bareng presdir saya di kantor, dia nanya, jauh amat pulangnya ke Bogor dari Jakarta. Lalu dia nanya, emang naik apa ke stasiun? Lalu saya jawab, naik ojek. Lalu dia nanya, kemana motornya? Bukannya kamu punya motor? Dia jawab, saya bilang saya sedekahin. Lalu Selasa jam 18 saya dikasih uang tunai oleh beliau untuk beli motor. Dan sisanya untuk bayar sekolah 2 anak saya yang sudah nunggak 2 bulan. Banyak keajaiban lain yang kami alami. Subhanallah kan. Malah sekarang punya bonus, dapat apa tuh tadi SPP 2 bulan plus dekat sama presdir, plus dekat sama Allah. Nah, cara dia boleh ditiru nih. Sedekah motor, kemudian tunggu presdir lewat. Bareng sama dia numpang, kemudian bagaimana ceritanya pokoknya supaya ditanya motornya. Pokoknya mas sedekah tuh ya, itu begini nih jalannya. Kok